Halo sahabat welder seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Sates Kumar, saya dari Habibi Welding Mesin dan kali ini saya ditemani langsung oleh Bapak. Perkenalkan diri saya, nama saya Ilyos Welder Silalahi, guru SMK Negeri 4 Medan dan kepala jurusan Teknik Las. Oke, selamat siang Pak ya, Pak Selamat siang kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya, saya menjelaskan sedikit tentang ABV. ABV itu adalah salah satu brand mesin las yang menyediakan berbagai tipe mesin las dan berbagai kebutuhan atau fungsinya. Untuk nanti info lebih lanjut mengenai mesin-mesin kita, kebutuhan atau fungsi-fungsinya bisa langsung cek di platform sosial media kita seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Oke, sebelum kita lanjut ya Pak Silalahi, kita ingin bertanya sedikit ya Pak ya tentang mengenai mesin las. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak kepada kita sebenarnya fungsi las mesin las itu seperti apa? Jadi sebelum jauh kita ke arah sana, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya las itu. Oke, boleh. Jadi las itu pada dasarnya menyambung. Ya, jadi menyambung dari suatu benda ke benda yang lain. Jadi bisa juga di dalam proses pengelasan ini ada pengelasan dengan logam pero dan logam non pero bisa dilakukan di dalam suatu proses pengelasan. Jadi pada dasarnya secara umum pengelasan adalah sifatnya menyambung. Itu dasar pada umumnya. Kira-kira begitu Pak. Kemudian Pak, bisa Bapak bantu kira-kira biasanya yang mesin las ini diaplikasikan di bagian apa ya Pak? Jadi kita biasanya di sini untuk siswa kita di tingkat 1, tingkat 2 dengan tingkat 3, dasar pertama adalah pengelasan dasar dengan menggunakan mesin MMAW. MMA Pak ya. Dan yang kedua, di sana juga siswa kita diajarkan bagaimana cara pengelasan. Jadi mulai dari tingkat 1 dia belajar mengelas G1. Ya. Dari 1G, 2G sampai ke 6G. Kalau sudah bercerita masalah 6G, berarti ini siswa adalah di proses tingkat 3. Kira-kira begitu Pak. Kemudian Pak Silalahi, kita ada pertanyaan kedua nih Pak. Iya. Kira-kira sebelum kita melakukan pengelasan, apa sih yang harus kita ketahui Pak sebelum melakukan pengelasan? Baik, jadi sebelum melakukan pengelasan, pada dasarnya kita mempersiapkan alat keselamatan kerja dulu pertama sekali. Safety Pak ya, safety. Mulai daripada apron, sarung tangan, sepatu las, helm. Bisa Bapak jelaskan Pak Silalahi, kan saya pernah dengar juga katanya bisa terjadi luka bakar, sinar ultraviolet, itu seperti itu maksudnya kita masih bingung ya Pak, kok bisa mengelas bisa kena luka bakar itu disebabkan di mana atau sinar ultraviolet gitu. Ya, jadi begini tuh Pak ya. Jadi di dalam suatu proses pengelasan itu kan terjadi namanya percikan api. Jadi percikan api bila mana siswa tadi tidak menggunakan sarung tangan, jadi percikan apinya tadi menyentuh daripada tangannya, dia akan terjadi luka bakar. Dan kemudian seperti yang Anda pertanyakan tadi masalah sinar, di dalam proses pengelasan itu ada tiga daripada dua sinar. Satu adalah sinar violet, satu sinar inframerah, dan yang ketiga di dalam suatu hasil pengelasan itu namanya adalah asap pengelasan. Jadi yang merusak daripada ini ketiga-tiganya merusak daripada si korban, si pelaku pengelasan atau si seorang weldernya ya. Jadi yang pertama itu sinar ultraviolet dapat merusak daripada mata, kita bisa buta. Makanya digunakanlah kacamata kita ya. Jadi helm ini digunakan sebagai pelindung dia ya. Dan kemudian juga sinar inframerah. Jadi sinar inframerah itu adalah membakar daripada kulit kita. Ya. Jadi untuk melindungi daripada kulit wajah digunakanlah kacamata kita. Ini namanya helm. Dan kemudian hasil daripada waktu pengelasan itu ada namanya asap. Asap itu dapat membuatkan satu tenggorokan kita akan kering. Ya. Kemudian akan berakibat batuk. Jadi digunakanlah helm sebagai untuk pelindungnya. Karena helm di sini ada berfungsi satu untuk melindungi daripada cahaya panas, kemudian sinar ultraviolet dan kemudian daripada gas hasil pembakaran di dalam suatu proses pengelasan. Jadi seorang welder wajib siap. Jadi keselamatan kerja adalah hal yang paling berharga daripada uang yang didapat. Kira-kira gitu Pak. Kemudian Pak Silalahi, kita mau tanya, listrik kan Pak ada yang 1 pas, ada yang 3 pas. Saya ingin bertanya, kan ada kelalaian mungkin terjadi sengatan listrik.
Kalau mungkin di listrik satu pas kan kita merasa Pak pengangkatan listrik kecil ya Pak ya, kayak segigitan semut gitu. Kalau kena di 3 pas itu Pak gimana Pak? Jadi begini, seperti yang Anda pertanyakan, masalah pemakaian listrik di dalam mesin ini tergantung daripada mesin ini sendiri. Jadi mesin ini ada yang menggunakan 1 pas, ada yang menggunakan 3 pas. Jadi itu 3 pas, dia gunakan 380 volt ya. Jadi itu di dalam suatu proses pengelasan, di sana ada pengkutupan. Pengkutupan terbuka dan pengkutupan tertutup. Jadi yang dimaksudkan di sana, bagaimana orang bisa tersengat listrik di dalam pengkutupan terbuka? Dia itu pada saat belum melakukan pengelasan, dia pegang tanglas dan kemudian dia pegang daripada benda kerja. Secara bersamaan gitu Pak ya. Jadi di sini dia keluarkan, arus yang dikeluarkan adalah antara 40 sampai 80 volt. Jadi orang yang melakukan pengelasan tadi akan merasakan sengatan listrik. Itu yang terjadi bisa tersengat listrik Pak ya. Dan perlu juga Bapak ketahui di sini namanya pengelasan menggunakan arus listrik. Di sana seperti saya katakan tadi, waktu dia belum melakukan pengelasan di sana juga ada namanya pengkutupan tertutup, itu adalah 20-40 volt. Jadi kecil dia. Jadi setiap orang akan melakukan tersengat listrik. Tapi ya tidak berakibat fatal gitu ya. Baik. Karena yang digunakan juga arus DC. Kemudian Pak Silelai saya mau tanya. Ya. Sejauh ini kan yang kita tahu ya Pak ya, mesin las kita cerita tentang MMA lah Pak yang paling kecil ya. Mereka hanya mungkin tahunya bisa buat pagar, jerjak besi, kanopi. Kita mau tahu mesin las MMA itu sebenarnya bisa diaplikasikan ke yang lebih yang gimana gitu Pak, bisa dipakai? Jadi dia begini ya, jadi biar kita juga jangan salah kaprah. Jadi siswa itu sesuai dengan kurikulum, cuma kurikulum itu berkembang ya. Dasar pertama siswa kita di sini diharapkan bisa mengelas di bawah tangan pada dasarnya, itu 1G. Kemudian bisa juga harus mengelas 2G, posisi mendatar. Dan kemudian yang ketiga harus bisa mengelas di 3G, dari bawah ke atas. Kemudian yang keempat, itu namanya 4G, harus bisa siswa itu mengelas posisi di atas kepala. Dan kemudian yang 5G itu pengelasan contohnya pipa ini. Pengelasan pipa ini. Ini ada 2 proses, satu pengelasan 5G dengan 6G. Cuma perlu juga kita ketahui kalau 5G ini pipanya bisa diputar. Kalau 6G pipanya nggak bisa diputar. Contohnya saat kita pengelasan pada pipa di dalam tanah. Tidak memungkinkan pipa sepanjang itu kita putar. Ya, kira-kira begitu Pak. Berarti Pak mesin las ini bukan hanya untuk ya kita kanopi, pagar, bukan hanya itu Pak ya. Mereka mungkin bisa digunakan di perindustrian yang lebih besar, di pergudangan ataupun mungkin di perkapalan bisa pakai Pak ya. Iya betul Pak ya. Jadi kalau untuk mesin las MMAW ini biasanya dipengelaskan ya untuk pengelasan yang kecil-kecil saja Pak. Dan seperti yang produk Bapak di sini kita lihat juga ada lasmik, dia juga bisa pengelasan secara otomatis. Jadi dia dengan punya motor sendiri, dia bisa mengelas berjalan sendiri. Jadi kalau untuk pengelasan untuk membuat jerjak, pagar-pagar, kebanyakan ya digunakan mesin MMAW biasa. Ya, karena kan kita umumnya Pak, mereka hanya mungkin kita sebagian hanya mengetahui MMA itu hanya bisa las pagar, kanopi atau tangga kan gitu. Jadi begini Pak ya. Tadi karena Bapak telah datang ke SMK Negeri 4 ya Pak ya. Kemudian ini tadi kami lihat ini produk Bapak ini contohnya ya. Dan keunggulan daripada mesin ini stabil dia, pengelasannya stabil ya. Stabil. Ada juga kita lihat produk daripada yang lain tidak stabil, produk daripada ABB ini memang stabil di dalam suatu proses pengelasan. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak Silelai. Oke Pak Silelai, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ya silakan Pak. Bisa dibantu jelaskan bagaimana cara pengoperasian atau penggunaan mesin las yang baik dan benar sebelum penggunaan Pak? Baik Pak ya, jadi sebelumnya kita akan mengenal daripada spek daripada mesin ini dulu. Pertama sekali, kita lihat di sini adalah mesin yang kita gunakan adalah 1 pas, ya Pak ya. 1 pas Pak. Ya. Yang langkah pertama sekali kita harus tahu harus meletakkan daripada 2 kabel ini. Karena di sini ada satu namanya kabel massa, satu lagi kabel untuk holder. Untuk holder Pak ya. Jadi kabel massa diletakkan di negatif. Coba masukkan dulu.
Oh, kabel massa di negatif Pak ya? Ya. Kabel holder harus di positif. Kalau misalnya terjadi kebalikan Pak, gimana? Apa yang terjadi bisa Pak? saja. Mau dibalik juga bisa, cuma hasil pengelasan akan beda. Oh, dia berpengaruh dengan hasil Jadi, pengelasan di Pak ya? dalam Suatu proses pengelasan ada namanya proses ada namanya DCRP, ada juga DCSP ya. Boleh. Hasil pengelasan akan berbeda dia. Oh, kalau itu dibalik hasil pengelasan harga berbeda Pak ya? Nah, dan kemudian ini klaimnya diletakkan pada meja kerja. Bahan yang mau dilas Pak ya? Nah, dan kemudian perlu juga Bapak ketahui, untuk mengatur daripada besar daripada ampere ini adalah tergantung daripada tebal bahan yang akan mau dilas. Tebal bahan yang mau Semakin tebal bahan yang akan dilas, semakin besar ampere yang digunakan. diperlukan. Ya. Untuk kali ini kita menggunakan plat berapa tebal nih Pak? Ini tebalnya ada 10 mili. Tebal 10 mili Pak ya? Jadi digunakan ini ampere minimal 100. 100. Oh, kalau di tebal 10 mili Ya. minimal harus 100 ampere Pak ya? Jadi itu juga kita lihat daripada kemampuan mesin. Oh, Kemampuan mesin. Kalau tadi ini udah kita coba mesin daripada ABV ini, memang mesin ini sangat baik digunakan di SMK. Kita udah coba tadi ya dalam proses pengelasan di 6G. Nah, kemudian ini setelah ini kita lakukan, kita sambung daripada dua cok, kita masukkan sumber arusnya. cok ke listrik ya Pak ya? Ya, sumber arusnya adalah sumber dari PLN 220 volt. Kemudian kita hidupkan switchnya. Silakan hidupkan switchnya lah. Ya, di sini switch sudah hidup, menyatakan mesin sudah siap pakai. Kemudian kita akan mengatur besar daripada ampere dilakukan untuk pengelasan daripada benda kerja. Benar. Ya, silakan atur ampere. Jadi di sini perlu Bapak ketahui, sebelum melakukan pengelasan, siswa kita juga harus menggunakan alat keselamatan kerja di dalam suatu proses pengelasan. Ya, inilah alat yang digunakan, mulai daripada kedor las, sarung tangan, dan apron, pelindung daripada dada. Silakan dilakukan pengelasan. Kemudian Pak, kita next pertanyaan selanjutnya ya Pak, Ya, Silalahi ya silakan, Pak ya. Pak, dengan mesin las HBV kita ini bisa buat apa aja sih Pak? Atau udah diaplikasikan di pipa apa aja gitu? Jadi mesin daripada HBV ini bisa pengelasan untuk plat-plat yang tipis, kemudian untuk plat-plat yang tebal, baik itu di proses pengelasan di 1G sampai proses 6G, kira-kira begitu. Oh, di pipa juga bisa digunakan Pak ya? Bisa, Jadi Pak. udah dites Ya. di plat 6G Pak ya? Ya, sudah bisa dilakukan. Yang sudah kita tes, yang sudah kita coba di proses pengelasan pipa Pak ya? Pipa tebal-tebal mungkin sekitar berapa mili tebalnya Pak? Jadi tadi sudah kita coba itu mulai pengelasan pipa 10 mili sudah Tebal Pak ya. 10 mili, Pak, Iya, ya. Dengan plat 10 mili juga bagus. Plat 10 ya. mili juga. Terima kasih banyak Pak Silalahi atas waktunya. Mungkin ke depan user atau teman-teman di luar sana yang ingin belajar lebih giat lagi tentang teknik-teknik pengelasan bisa datang ke SMK Negeri 4 atau jumpai langsung Pak Silalahi mungkin Pak ya. Jadi terima kasih Pak, kebetulan di SMK 4 ini ada jurusan las khusus ya, jurusan las. Ada jurusan Ada khusus jurusan Pak ya. las. Untuk tahun ke depannya SMK Negeri 4 menerima siswa untuk masuk jurusan. Oh, setiap tahunnya penerimaan murid untuk Iya, pengelasan iya, Pak ya. betul, Pak. Sekali. Mungkin ke depan teman-teman atau adik-adik yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang teknik-teknik pengelasan bisa berdaftar di SMK Negeri 4 atau bisa kunjung langsung Pak ya, jumpain Pak Ya, Silalahi betul Pak Pak, ya. betul Pak, betul Pak. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Silalahi Ya, atas sama-sama. waktunya yang telah berkenan memberikan informasi kepada kita Pak ya, Ya, sehingga kita mungkin dapat paham apa-apa saja yang harus dilakukan atau yang diperhatikan sebelum memulai pengelasan. Ya Pak. Dan buat teman-teman, terima kasih telah
menonton video kita. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat bagi kalian semua dan tunggu video kita selanjutnya. Thank you.